Di pinggiran sebuah kota kecil di Indonesia, tersembunyi sebuah desa bernama Sukamaju. Desa ini dikelilingi oleh pepohonan lebat dan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Desa Sukamaju memiliki sejarah yang panjang dan penuh dengan cerita-cerita mistis. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah tentang hutan larangan yang terletak di sebelah utara desa. Hutan larangan bukanlah hutan biasa. Penduduk desa percaya bahwa hutan itu dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang menjaga harta karun terpendam. Tidak ada yang berani masuk ke hutan itu, terutama setelah matahari terbenam. Konon, mereka yang nekat memasuki hutan itu tidak pernah kembali. Pada suatu hari, sekelompok mahasiswa dari Jakarta yang sedang melakukan penelitian tentang mitos-mitos lokal tiba di Sukamaju. Mereka terdiri dari 5 orang: Raka, pemimpin kelompok yang cerdas dan berani; Lia, seorang gadis pintar yang ahli dalam sejarah; Doni, pria humoris yang ahli dalam teknologi; Sari, seorang gadis pemberani yang sering penasaran; dan Ardi, seorang mahasiswa seni yang gemar menggambar dan memotret. Mereka tertarik dengan cerita tentang hutan larangan dan memutuskan untuk menyelidikinya. Penduduk desa mencoba memperingatkan mereka, tetapi semangat muda dan rasa ingin tahu mereka mengalahkan rasa takut. Hari itu, mereka berangkat pagi-pagi sekali menuju hutan larangan. Mereka membawa peralatan lengkap, termasuk peta kuno yang mereka dapatkan dari kepala desa, Pak Budi. Pak Budi adalah satu-satunya orang yang tahu tentang legenda hutan larangan dan bersedia memberikan informasi kepada mereka, meskipun dengan berat hati. Berhati-hatilah, anak-anak. Hutan itu bukan tempat untuk main-main, kata Pak Budi dengan nada serius. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika di sana. Setelah berjalan sekitar 2 jam, mereka tiba di tepi hutan. Raka membuka peta dan mulai memimpin kelompoknya masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan, suasana berubah drastis. Cahaya matahari yang sebelumnya menerangi jalan mereka kini hanya menembus sedikit melalui celah-celah daun pepohonan yang lebat. Hati-hati dengan setiap langkah kalian, kata Raka. Jangan sampai kita terpisah. Selama beberapa jam, mereka menjelajahi hutan. Lia mencatat semua hal yang mereka temui, mulai dari jenis-jenis tumbuhan hingga suara-suara aneh yang mereka dengar. Ardi sibuk mengambil foto-foto untuk dokumentasi, sedangkan Doni dan Sari berbicara tentang kemungkinan adanya teknologi kuno yang tersembunyi di dalam hutan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara gemerisik dari semak-semak di dekat mereka. Semuanya berhenti dan menoleh ke arah suara tersebut. Apa itu? Tanya Sari dengan suara berbisik. Entahlah, mungkin hewan kecil, jawab Doni sambil mencoba menenangkan diri. Namun, suara itu semakin mendekat. Rasa takut mulai merayap di antara mereka. Raka mengangkat tangan, memberi isyarat kepada yang lain untuk tetap diam. Mereka menunggu dengan napas tertahan, berharap suara itu segera menghilang. Namun, alih-alih menghilang, suara itu semakin keras dan jelas. Dari balik semak-semak,
muncul sosok gelap yang perlahan-lahan berjalan mendekat. Sosok itu tampak seperti bayangan yang tidak memiliki bentuk jelas, tetapi matanya yang merah menyala membuat bulu kuduk mereka berdiri. Sosok itu mengeluarkan suara gemerisik yang aneh, seperti bisikan ribuan jiwa yang terperangkap. Siapa itu?" tanya Lia dengan suara bergetar. Raka mencoba untuk tetap tenang. "Kita harus mundur perlahan dan keluar dari sini. Jangan membuat gerakan mendadak." Namun, sebelum mereka sempat bergerak, sosok itu melompat ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa. Doni yang berada paling dekat dengan sosok itu mencoba menghindar, tetapi bayangan gelap itu menabraknya dan Doni jatuh pingsan. Sari berteriak histeris, dan Ardi serta Lia mencoba menarik Doni yang tak sadarkan diri menjauh dari sosok tersebut. Raka berusaha memikirkan cara untuk melawan, tetapi sosok itu terlalu cepat dan gesit. Tiba-tiba, suara gonggongan anjing terdengar dari kejauhan, diikuti oleh suara langkah kaki yang semakin mendekat. Sosok gelap itu tampak ketakutan dan segera menghilang ke dalam kegelapan hutan. Mereka menoleh dan melihat seorang pria tua dengan anjing besar berdiri di sana. Pria itu mengenakan pakaian tradisional dan membawa tongkat kayu. "Kalian tidak seharusnya berada di sini," kata pria itu dengan suara serak. "Hutan ini berbahaya bagi yang tidak tahu caranya menghormati." Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Roso, penjaga hutan yang sudah tinggal di daerah itu selama puluhan tahun. Ia tinggal sendirian di sebuah pondok kecil di tengah hutan, menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia makhluk gaib. Makhluk tadi adalah salah satu penjaga hutan ini. "Mereka tidak suka dengan kehadiran orang asing," kata Pak Roso sambil membantu mereka membawa Doni yang masih pingsan ke pondoknya. Sesampainya di pondok, Pak Roso merawat Doni dengan ramuan tradisional. Tak lama kemudian, Doni mulai sadar dan mengingat kejadian yang baru saja terjadi. "Kita harus keluar dari sini sekarang juga," kata Doni dengan suara lemah. "Ini terlalu berbahaya." Namun, Pak Roso memiliki pandangan berbeda. "Kalian sudah terlanjur masuk ke dalam wilayah mereka. Keluar sekarang hanya akan membuat kalian semakin terancam. Kalian harus belajar tentang hutan ini dan cara menghormatinya agar bisa keluar dengan selamat." Selama beberapa hari berikutnya, mereka tinggal bersama Pak Roso di pondoknya. Mereka belajar tentang sejarah hutan larangan, makhluk-makhluk gaib yang menghuni hutan, dan cara-cara untuk berkomunikasi dengan mereka. Pak Roso mengajarkan mereka mantra-mantra dan ritual-ritual yang digunakan untuk meminta izin kepada makhluk gaib. Sementara mereka belajar, Lia menemukan sesuatu yang menarik di salah satu buku kuno milik Pak Roso. Ada peta lain yang menunjukkan lokasi sebuah kuil tua di dalam hutan. Kuil itu, menurut legenda, adalah tempat di mana harta karun terpendam disimpan dan dijaga oleh makhluk-makhluk gaib. "Kita harus mencari kuil ini," kata Lia penuh semangat. "Ini mungkin bisa menjadi jawaban dari semua misteri di hutan ini." Awalnya, yang lain ragu-ragu.
Namun, setelah mendiskusikannya dengan Pak Roso, mereka setuju untuk mencari kuil tersebut dengan syarat mereka harus mengikuti semua aturan dan ritual yang telah diajarkan. Dengan persiapan yang matang, mereka berangkat menuju lokasi kuil. Jalan menuju kuil itu penuh dengan rintangan dan ujian. Mereka harus melewati sungai yang deras, memanjat tebing yang curam, dan menghadapi berbagai makhluk gaib yang mencoba menghalangi perjalanan mereka. Namun, berkat pengetahuan dan bimbingan Pak Roso, mereka berhasil melewati semua itu. Akhirnya, setelah berhari-hari berjalan, mereka tiba di depan kuil tua yang tersembunyi di tengah hutan. Kuil itu tampak megah meskipun sudah tertutup lumut dan tanaman liar. Pintu masuknya dijaga oleh dua patung raksasa yang tampak menyeramkan. Raka memimpin kelompoknya masuk ke dalam kuil dengan hati-hati. Mereka menyusuri lorong-lorong gelap yang penuh dengan jebakan dan rintangan. Beberapa kali mereka hampir terjatuh ke dalam lubang yang dalam atau terkena panah beracun yang tersembunyi di dinding. Di dalam kuil, suasana terasa semakin mencekam. Suara langkah mereka bergema di seluruh ruangan, menciptakan kesan bahwa mereka sedang diikuti oleh sesuatu yang tak terlihat. Lampu senter mereka hanya mampu menerangi sebagian kecil dari kegelapan yang pekat. Saat mereka mencapai ruangan utama kuil, mereka melihat sebuah altar besar di tengah ruangan. Di atas altar itu, terdapat sebuah peti emas yang dihiasi dengan permata-permata indah. Mereka semua terpana melihat kemegahan peti tersebut. "Kita berhasil," bisik Lia dengan mata berbinar-binar. Namun, ketika mereka mendekati altar, suara gemuruh terdengar dan lantai di sekitar mereka mulai bergetar. Dari bayang-bayang di sudut ruangan, muncul makhluk-makhluk gaib yang menjaga kuil. Mereka tampak marah dan siap untuk menyerang. Raka mengingat ajaran Pak Roso dan segera melakukan ritual permohonan izin. Dengan tangan gemetar, ia mengucapkan mantra-mantra yang telah diajarkan. Makhluk-makhluk itu berhenti sejenak, mendengarkan dengan seksama. Setelah beberapa saat, salah satu makhluk yang tampak seperti pemimpin mereka maju mendekati Raka. Makhluk itu berbicara dengan suara yang dalam dan bergema. "Kalian telah menunjukkan rasa hormat kepada hutan ini. Kami akan mengizinkan kalian untuk mengambil harta karun ini, tetapi dengan satu syarat. Kalian harus berjanji untuk tidak mengungkapkan lokasi kuil ini kepada siapapun." Raka mengangguk dengan serius. "Kami berjanji. Kami hanya ingin mempelajari sejarah dan misteri hutan ini tanpa mengganggu keseimbangannya." Makhluk itu kemudian menghilang, diikuti oleh yang lainnya. Kuil kembali tenang, dan mereka dengan hati-hati membuka peti emas. Di dalamnya, mereka menemukan berbagai benda kuno yang berharga, termasuk naskah-naskah kuno yang menceritakan sejarah hutan larangan. Setelah mengambil beberapa naskah dan benda-benda berharga sebagai bukti penelitian mereka, mereka segera meninggalkan kuil. Perjalanan pulang terasa lebih mudah, seolah-olah hutan kini telah menerima kehadiran mereka. Sesampainya di pondok Pak Roso,
Mereka menceritakan semua yang telah mereka alami. Pak Roso tersenyum dan berkata, "Kalian telah berhasil membuktikan bahwa dengan rasa hormat dan pengetahuan, kita bisa hidup berdampingan dengan alam dan makhluk-makhluk yang menghuni tempat ini." Mereka kembali ke desa Sukamaju dengan penuh rasa syukur. Penduduk desa menyambut mereka dengan hangat dan merasa lega karena mereka kembali dengan selamat. Mereka juga terkejut dan kagum dengan cerita dan penemuan yang dibawa oleh para mahasiswa tersebut. Raka dan teman-temannya meninggalkan Sukamaju dengan kenangan yang tak terlupakan. Mereka tidak hanya membawa pengetahuan baru tentang hutan larangan, tetapi juga pelajaran berharga tentang pentingnya menghormati alam dan makhluk yang hidup di dalamnya. Namun, misteri hutan larangan tidak sepenuhnya terpecahkan. Ada banyak hal yang masih belum diketahui dan tersembunyi di dalam kegelapan hutan. Tetapi satu hal yang pasti, hutan larangan akan selalu menjadi bagian dari cerita dan legenda yang hidup di desa Sukamaju. Sekian dan terima kasih Tenda Horores. Sampai jumpa lagi di Tenda Horor episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bang Cepar 7.